Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kita satu metode pengajaran, bahwa kadang Rasulullah itu menyebutkan sesuatu secara samar agar peserta didiknya itu penasaran dan mencari tahu sendiri. Dan ini baik, kadang-kadang kita menggunakan metode yang semacam ini dalam rangka tadi ya, menguatkan ingatan peserta didik kita, atau membuat mereka lebih meresap ke dalam hati ketika menyingkapnya sendirian. Ya, walaupun tentu dengan pendampingan ya, dengan pendampingan kalau saja mereka kemudian salah dalam menyingkap. Ya, tapi setidaknya kalau yang dilakukan oleh Rasulullah ini sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang gampang gitu ya untuk menyingkapnya. Ya, sehingga kemudian ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pelajaran yang tidak kalah penting adalah bagaimana ini menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka antusias terhadap satu kebaikan. Makanya para ulama ketika meninjau hadis ini, mereka mengatakan melakukan siasat seperti yang dilakukan Abdullah bin Amru yang mengatakan, saya sedang berselisih dengan ayah saya tidak mau pulang selama 3 hari. Itu adalah siasat yang diperbolehkan syariat. Kenapa diperbolehkan? Karena siasat yang demikian itu tujuannya menegakkan kebenaran atau menyingkap kebenaran. Jadi bersiasat kalau tujuannya menyingkap kebenaran, menegakkan kebenaran, atau menolak kezaliman atau keharaman, maka itu diperbolehkan ya. Nah, tapi justru itu menjadikan kita paham bahwa itulah cara para sahabat radhiyallahu anhum sangat antusias terhadap ilmu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka ingin tahu sebenarnya orang ini masuk surga itu karena sebab apa, walaupun pada akhirnya tidak ditemukan, karena memang yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perkara ini, sebagaimana banyak para ulama menyebutkan orang ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini adalah perkara-perkara yang sifatnya tersembunyi gitu ya, tersembunyi, tidak nampak secara zahir atau fisik ya. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga apa? Berarti dari banyaknya amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang memiliki dampak besar dalam diizinkannya seorang hamba mendapatkan rahmat dan ridha Allah untuk masuk surga itu ternyata adalah amalan-amalan hati, bukan amalan-amalan fisik. Amalan hati itu ternyata lebih berpengaruh besar dalam kehidupan seorang hamba dan dalam kondisinya dia diridhai Allah hidupnya atau tidak. Sebagaimana laki-laki ini memiliki amalan hati yang dilihat oleh orang biasa saja. Dia sholatnya biasa saja, qiyamul lailnya kalau bangun, kemudian zikir-zikirnya ya tidak kelihatan, tapi ternyata di setiap malam dia memiliki 3 amalan tadi itu setidaknya. Dia selalu berazam tidak mau menipu atau berbuat curang kepada sesama muslim. Dia tidak mau berbuat hasad, dengki, iri pada setiap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya sesama muslim. Yang ketiga, dia senantiasa memaafkan orang-orang yang zalim kepadanya, atau orang-orang yang berinteraksi buruk kepada dirinya. Nah, ini kan tiga-tiganya adalah amalan hati. Ya, yang kemudian ternyata dengan itu Allah Subhanahu wa taala merahmati orang ini, dan kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan bahwa orang ini adalah penghuni surga. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang penting juga dibahas oleh para ulama adalah pelajarannya adalah keutamaan kita membersihkan dan mensucikan jiwa kita dari sifat dengki, khianat, dan dendam. Ya, dengki, khianat, dan dendam. Karena kalau di dalam hati kita ini hati yang bersih, hati yang mudah memaafkan, hati yang tidak mengandung dengki dan dendam, maka itulah yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Ya, dengan keyakinan bahwa orang itu, kan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama apa tadi?
Yang pertama khianat atau curang atau berbuat zalim kepada orang. Ya, kalau kita ini dalam hati kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik, ya kita niatkan berbuat baik, maka Allah akan mudahkan kita untuk berbuat baik. Tapi kalau dalam hati kita ini penuh kepentingan, ya akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk menggapai satu tujuan, ya maka orang itu akan dimudahkan Allah sesuai dengan niatnya. Ya, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya, kata Rasulullah, setiap orang itu dimudahkan atas apa yang dia niatkan. Ya, sehingga kemudian ketika kita ini bisa menata niat dari awal, ya berusaha tidak zalim sama orang, kemudian berbuat baik kepada orang, maka Allah akan mudahkan untuk itu. Yang kedua hasad, ya hasad ini juga mematikan. Hasad ini juga membuat seseorang itu jatuh dalam ya kesalahan-kesalahan, dan hasad itu merubah cara pandang, hadirin. Ya, hasad itu berbahaya karena merubah cara pandang. Orang kalau terkena penyakit hasad, sudah dia tidak tertolong lagi. Ya, tidak tertolongnya apa? Dia akan kabur sudut pandangnya melihat kebaikan. Ya. Jadi sampai sahabat Muawiyah itu mengatakan soal hasad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Kullun nasi aqdaru ala ridhohu. Semua orang aku mampu untuk membuat orang lain ridho kepadaku. Aku mampu menyenangkan semua orang. Illa hasida nikmati, kecuali orang yang hasad kepada nikmatku. Fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Karena orang yang hasad itu tidak ada yang bisa membuat dia ridho kepada kita kecuali saat nikmat yang Allah berikan kepada kita hilang dari diri kita. Jadi orang hasad itu sulit mau melihat baik kita karena sudah hasad. Begitu juga kita, kalau hasad sama orang lain, pandangan kita kepada orang lain itu pasti akan sangat berubah gitu ya. Nah, bisa mengaburkan sudut pandang ya. Tidak hanya itu, hasad itu berbahaya karena dua, dia bisa meluluh lantakkan semua amalan soleh yang selama ini kita kumpulkan ya. Kalau kita selama ini mengetahui bahwa satu-satunya sebab orang itu amalan solehnya hapus, tidak diterima sama Allah adalah syirik, itu ternyata kurang tepat. Ternyata ada satu lagi sebab orang itu amal solehnya habis, apa? Hasad. Karena hasad. Loh, kok bisa Ustaz? Hasad ini menghapuskan amal soleh ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad itu menghabiskan amalan kebaikan, pahala amalan kebaikan, sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Jadi cepat habisnya. Ya. Pertanyaannya, mengapa hasad kok seberbahaya syirik? Apa ada hubungannya antara hasad dengan syirik? Para ulama mengatakan sangat erat hubungan orang hasad dengan orang syirik. Kalau syirik itu kan menyekutukan Allah kan, meragukan eksistensi Allah. Sama, hasad juga sama. Hasad itu kan sama dengan kita meragukan eksistensi Allah, bahwa Allah adalah zat yang memberi nikmat kepada hambanya. Jadi kalau ada kawan kita dapat nikmat, kemudian kita hasad, dengki sama nikmat yang Allah berikan, berarti kan seakan-akan kita memprotes Allah, atau kita menggantikan posisi Allah untuk mengatur nikmat ini harus diberikan ke siapa. Apalagi kalau hasadnya sudah di tingkatan akut. Hasad tingkatan akut itu apa? Dia pingin saudaranya diambil kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya, dan dia pingin kenikmatan itu berpindah kepada dirinya, ya, sehingga dia melakukan semua cara untuk mencelakai saudaranya, ya. Nah, ini kan sudah menggantikan Allah namanya. Ya, minimal meragukan eksistensi Allah sebagai zat yang mun'im, zat yang membagikan rezeki. Ya, jadi seberbahaya itulah hasad.